Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Hayatullah Kurniadi SIKOM MMA, di mana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Ansari, mahasiswa Winsus Karyau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk itu di sini teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan sebuah video dari mata kuliah Komunikasi Bisnis ini. Baik, itu pun judul saya adalah Komunikasi Bisnis Lintas Budaya, yaitu bagaimana menjalin komunikasi bisnis lintas budaya yang efektif. Nah, teman-temanku sekalian, komunikasi seringkali memiliki peranan besar ya terhadap perkembangan bisnis, perkembangan dari bisnis yang kita jalani. Nah, dalam suatu bisnis ini akan mencapai kesuksesan bila itu kita didukung oleh kemampuan komunikasi yang kita mumpuni, yang kita punya. Bahkan komunikasi bisnis lintas budaya ini menuntut suatu perusahaan untuk sensitif terhadap adanya perbedaan budaya. Nah, untuk itu teman-temanku sekalian, komunikasi bisnis lintas budaya ini dapat menjembatani perbedaan budaya orang yang berkomunikasi. Nah, dari perbedaan itulah budaya ini menyangkut dari kepercayaan, nilai, cara kita berperilaku, dan latar belakang dari budaya kita. Nah, pelaku bisnis ini perlu memahami budaya itu ketika kita melakukan ekspansi bisnis ke daerah yang berbeda dari tempat kita. Nah, jadi budaya merupakan faktor yang mempengaruhi dalam kita berkomunikasi. Oleh karena itu, budaya menjadi salah satu faktor yang menghambat atau yang menyebabkan hambatan komunikasi. Hal inilah yang terlihat dari pada komunikasi bisnis lintas budaya dari negara yang berbeda yang pernah kita lihat. Nah, untuk itu teman-temanku sekalian, saya akan menjelaskan dari beberapa materi di sini. Yang pertama dari pengertian atau definisi komunikasi lintas budaya. Baiklah, di sini saya menjelaskan memberi pengertian bahwa komunikasi lintas budaya ini adalah suatu proses komunikasi yang terjadi antara individu atau organisasi, yaitu dari budaya yang berbeda dalam konteks bisnis. Nah, dan juga dalam komunikasi bisnis lintas budaya ini terdapat pula perbedaan bahasa. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Untuk itu, dalam konteks bisnis, komunikasi bisnis lintas budaya ini sering terjadi saat kita melakukan negosiasi dengan partner bisnis kita atau ketika kita memasuki pasar baru di negara lain. Nah, jadi komunikasi bisnis lintas budaya ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan di pasar yang lebih tinggi, yaitu di pasar global. Nah, hal ini dapat meningkatkan kerja kita atau kerjasama kita antar perusahaan dari negara yang berbeda serta memperluas peluang bisnis. Nah, untuk itu pentinglah berkomunikasi bisnis antar budaya ini. Kenapa? Karena terletak pada kemampuan berpentingnya komunikasi bisnis ini antara lintas budaya ini adalah terletak pada kemampuan kita untuk memahami budaya orang lain dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Karena selain itu juga komunikasi bisnis yang efektif itu dalam konteks lintas budaya juga dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang kita tawarkan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua tentang tantangan komunikasi bisnis lintas budaya atau hambatan yang kita lakukan. Nah, untuk itu teman-temanku sekalian, yang pertama yaitu bahasa dan kebiasaan komunikasi yang berbeda.
bahasa ini mungkin menjadi faktor penting ya, karena setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Karena untuk mengatasi perbedaan tersebut diperlukanlah pemahaman yang mendalam bahwa tentang budaya orang lain serta kemampuan untuk kita beradaptasi dengan cara berkomunikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah perbedaan nilai dan norma budaya. Nah, nilai dan norma ini juga dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Karena apa? Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda tentang etika dan moral. Nah, jadi kebiasaan dan persepsi ini juga mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi, karena setiap budaya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap situasi tertentu. Kemudian yang ketiga, tidak memahami cara bisnis di negara tujuan. Tentu ini sangat disayangkan ya teman-teman. Sebelum kita melakukan bisnis tujuan kemana kita berbisnis, tentu kita harus memahami bagaimana tata cara bisnis, bagaimana etika bisnis di negara tujuan kita itu. Kita harus memahami terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam kita bernegosiasi, dalam kita melaksanakan proses negosiasi berbisnis. Kemudian yang keempat yaitu tidak memahami etika bisnis di negara tujuan. Mungkin ini hampir sama ya teman-teman dari yang nomor 3 tadi. Dalam kita berkomunikasi bisnis itu haruslah kita memiliki atau mengerti terhadap etika bisnis di negara tujuan agar menjadi tantangan dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Oleh karena itu kita dan perusahaan juga harus memahami perbedaan budaya dan belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang efektif dan sopan. Karena apa? Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau bekerja sama dengan konsultan bisnis yang berpengalaman dalam hal ini. Nah, tentu kita harus ada mengadakan pelatihan atau bekerja sama dengan konsultan bisnis yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya tentang cara meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, yang pertama itu bagaimana cara kita mempelajari budaya tujuan bisnis Anda. Nah, tentu sebelum kita melakukan komunikasi bisnis lintas budaya, tentu kita harus mengerti tujuan apa kita melaksanakan bisnis ini, apa kita melakukan bisnis ini. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian pelajari bahasa dan gaya komunikasi lokal. Sebelum kita berkomunikasi juga ke negara tujuan, tentu kita harus memahami budaya-budaya yang ada di lokal gitu. Kemudian yang ketiga, gunakanlah penerjemah jika perlu. Nah, di dalam kita berkomunikasi, kita sebagai orang Indonesia tentu juga kita misalnya kita melakukan kerjasama dengan negara-negara di seperti Amerika, Jepang, tentu ada juga di sebagian kita tidak bisa melakukan bahasa internasional yang digunakan saat ini, yaitu bahasa Inggris. Tentu kita harus memiliki seorang translator atau penerjemah untuk kita berbicara kepada rekan bisnis atau tujuan bisnis kita di negara lain. Kemudian yang keempat itu hindari bahasa slang. Nah, bahasa slang ini seperti bahasa kasar ya, atau bahasa yang tidak dipahami oleh bahasa dari komunikan bisnis kita. Nah, dari lawan bisnis kita. Jadi perlulah kita menggunakan bahasa yang terstruktur dan bahasa-bahasa yang sama-sama perusahaan yang kita lakukan kerjasama itu sama itu. Kemudian jangan samakan bisnis kita itu dengan negara tujuan. Nah, jangan samakan bisnis kita dengan negara tujuan yang kita lakukan. Tentu namanya di negara yang berbeda tentu memiliki komunikasi bisnis yang berbeda.
misalnya di negara Amerika yang memiliki bisnis secara berbisnis seperti ini, dan di negara kita dan negara Jepang seperti ini, tentu itu sangat berbeda. Nah, kemudian yang keenam itu beri waktu untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Nah, untuk kita beradaptasi, tentu namanya adaptasi ya, kita harus menyesuaikan waktu untuk kita memahami itu. Itu pasti tentu memiliki waktu untuk kita memahami dari budaya akan kita tuju dan budaya lokal. Nah, baik, selanjutnya ada contoh kesalahpahaman atau kesalahan dalam kita melaksanakan komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama seringkali terjadi yaitu tidak menghargai norma dan nilai budaya lokal. Itulah tadi dan juga sudah saya jelaskan tantangan juga ya, hal yang tidak jangan dilakukan untuk kita berkomunikasi bisnis, apalagi komunikasi bisnis yang kita lakukan lintas budaya itu. Nah, yang kedua, tidak menyesuaikan gaya presentasi dengan budaya lokal. Nah, jangan samakan gaya presentasi kita, misalnya kita di Indonesia berpresentasi dengan masukkan tangan kanan menunjuk papan, kemudian tangan kiri memasukkan celana, itu kan tidak semua memiliki arti yang baik dalam kita melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan bahasa yang kasar atau tidak pantas. Nah, ini sama tadi, hindari ya bahasa-bahasa slang. Ini yang pertama tadi, jangan menggunakan bahasa yang kasar atau tidak pantas. Jadi bagaimana mungkin kita melaksanakan komunikasi berbisnis tetapi kita menggunakan bahasa kasar atau tidak pantas? Tentu itu akan menjadi hambatan ya dalam kita berkomunikasi atau kita menjalankan bisnis antar lintas budaya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang salah dan tidak tepat. Nah, kemudian ini hampir sama juga tadi dengan nomor 3. Tentunya kita dalam berkomunikasi haruslah kita menggunakan bahasa yang tepat dan jangan membuat keliru lawan bicara kita dan komunikasi bisnis kita. Kemudian yang kelima yaitu ada manfaat komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, manfaat yang sering kita melakukan jika kita melakukan komunikasi bisnis lintas budaya, berbisnis antar budaya, berbisnis antar negara, itu manfaat yang kita dapatkan yang pertama itu menyatukan perbedaan budaya. Nah, walaupun bisnis kita dan cara bisnis mereka itu berbeda, jika kita dapat sama-sama memahami seperti ini seperti itu dapat menyatukan dari perbedaan budaya kita. Nah, itu bisa saling menukar perbedaan budaya itu untuk menjadikan hal yang positif lebih baik. Itulah yang menjadikan komunikasi yang lebih efektif gitu. Kemudian yang kedua, mempermudah proses negosiasi. Kenapa kita perlu melakukan komunikasi bisnis lintas budaya? Karena itulah akan mempermudah kita dalam proses kerjasama, dalam proses perusahaan mencapai tujuan untuk meningkatkan keefektivitasan perusahaannya. Kemudian yang ketiga yaitu akan membuka peluang kerjasama yang besar. Nah, apalagi kita melakukan komunikasi bisnis ini lintas budaya itu antara negara yang berbeda. Ini akan membuka peluang kerjasama kita, akan membuat perusahaan kita membeludak dan akan menjadi meningkat yang signifikan itu. Nah, selanjutnya dalam berkomunikasi bisnis lintas budaya ini ada saya dapatkan dan saya rangkum itu studi kasus dalam komunikasi bisnis lintas budaya itu. Nah, salah satu contohnya itu adalah kasus komunikasi bisnis lintas budayanya ketika sebuah perusahaan Amerika itu ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang. Nah, perusahaan Amerika ini kan mengirimkan email dalam bahasa Inggris karena itu dianggap terlalu singkat dan kurang sopan oleh perusahaan Jepang. Nah, hal inilah menyebabkan perusahaan Jepang ini merasa tidak dihargai dan menghambat proses kerjasamanya.
Karena apa? Di budaya Jepang itu mereka sangat struktural ya. Mereka sangat harus jelas terprosedur, mengirim surat seperti apa, harus seperti apa gitu. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perusahaan Amerika itu harus memahami dari budaya perusahaan Jepang dan menggunakan bahasa yang lebih sopan serta dalam komunikasi bisnisnya. Dengan demikian proses kerjasamanya itulah akan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi kedua belah pihak. Nah, baik, kemudian teman-teman, jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam presentasi ini ada simpulan yang saya rangkum dari melakukan menjalin hubungan kerja komunikasi bisnis lintas budaya ini. Nah, itu komunikasi bisnis lintas budaya ini sangat penting untuk kesuksesan bisnis di era globalisasi. Kenapa? Karena perusahaan harus memahami perbedaan budaya dan belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang efektif dan sopan. Kemudian dengan meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis lintas budaya ini, perusahaan dapat meningkatkan kerja sama antar perusahaan dari negara yang berbeda, serta memperluas peluang bisnis dan memperoleh keuntungan lebih besar di pasar yang global. Nah, untuk itu sekian, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta untuk media pembelajaran selanjutnya. Untuk itu saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.